anak yatim itu sedikit agak nakal, Bu. Sedikit agak nakal anak yatim itu, Bu. Kadang-kadang kita kewalahan, Bu, ya. Habib, kenapa rata-rata anak yatim kok nakal? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibadah Allah, ada beberapa hal yang menarik, ya, ada beberapa hal yang menarik yang terjadi pada bulan Muharram ini, ya, pada bulan Muharram. Ada beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan, terutama pada tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu lebarannya anak-anak yatim, hari rayanya anak-anak yatim. Bahkan ada riwayat, ya, ya, datang 10 Muharram, ya, para salafun saleh itu mereka menyantuni anak-anak yatim, kemudian mereka memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim, dan mereka memeluk serta mencium daripada anak-anak yatim. Makanya di masyarakat kita kalau 10 Muharram itu dikatakan lebarannya anak-anak yatim. Nah, jadi bagaimana caranya supaya anak-anak yatim bergembira, supaya anak-anak yatim senang? Maka kita sebagai umat Islam hendaklah mempunyai kepedulian terutama kepada anak yatim. Ini sangat-sangat, ya, ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepedulian kita kepada anak yatim, perhatian kita kepada anak yatim. Cintailah anak yatim. Bahkan Nabi mengatakan, anak wa kafilul yatim, aku nanti di akhirat bersama orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim, kalhataini, seperti dua jemari. Seperti dua jemari. Artinya apa? Nabi berdekatan, Nabi akan kumpul dengan mereka-mereka yang ketika mereka berada di dunia, mereka menyantuni, menyayangi, bahkan melindungi daripada anak yatim. Makanya hari ini adalah merupakan hari pembelajaran buat kita, agar kita punya perhatian khusus, kepada mereka anak-anak yatim. Tanyakan dalam diri kita, kalau bukan kita yang memperhatikan mereka, kalau bukan kita yang menyayangi mereka, kalau bukan kita yang melindungi mereka, maka tidak ada lagi orang-orang yang akan melindungi saudara-saudara kita, yaitu anak-anak yatim. Ingat, ketika kita mencintai anak-anak yatim, membantu anak-anak yatim, insya Allah rezekinya tidak akan pernah berkurang. Kalau ibu bapak sekalian memberikan sedekah kepada anak yatim, memberikan hadiah kepada anak yatim, memberikan uang kepada anak yatim, insya Allah uang yang kita berikan kepada mereka tidak akan berkurang, dan itu akan menjadikan sumber datangnya rezeki. Makanya kalau kita ingin mancing rezeki, Bu, Pak, ingin mancing rezeki, panggil anak-anak yatim. Saya teringat, perhatikan baik-baik, saya teringat apa yang dikatakan oleh guru saya, kalau di rumah kalian ada satu atau dua orang anak yatim, maka insya Allah kalian tidak akan pernah miskin untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan kecukupan dari Allah, simpen satu atau dua orang anak yatim di rumah kita. Kalau barangkali di rumah kita nggak bisa, ada yang namanya Darul Aitam. Ada di sini Darul Aitam? Di sini nggak ada, Bu, Darul Aitam, Bu, ya? Anak-anak kumpulan anak-anak yatim. Ya, kalau ada kumpulan anak-anak yatim, ya, Darul Aitam, anak-anak yatim. Nah, kalau kita nggak bisa taruh anak-anak yatim kita di rumah, maka titipkan anak yatim itu di Darul Aitam. Titipkan kepada seorang guru, titipkan kepada seorang ustadz atau ajengan, tetapi pembiayaannya berikan kepada kita setiap bulan untuk membiayai anak yatim. Nah, makanya 10 Muharram ini kita diingatkan, ya, 10 Muharram ini kita diingatkan, yang pertama hendaklah memperbanyak sedekah.
Sedekah perbanyak. Dan yang kedua, sedekah di samping kita sampaikan kepada fuqara wal masakin, juga berikan sedekah itu kepada anak-anak yatim. Kalau kita ditanya, Habib, ukuran anak yatim itu yang umur berapa sih? Apakah setiap yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu dikatakan yatim dan yatim piatu? Para ulama sepakat bahwasanya ukuran yatim dan yatim piatu itu apabila anaknya belum sampai baligh, jadi belum batas umur ya. Kalau laki-laki mungkin 12 tahun ya. Kalau perempuan mungkin 9 tahun 9 tahun atau 12 tahun mereka, sebelum umur itu mereka ditinggal orang tua mereka, baik yang laki maupun yang perempuan. Pada usia 6 tahun atau 7 tahun mereka ditinggal oleh orang tuanya, baik yang bapak dikatakan yatim, kalau ditinggal ibu dan bapaknya dikatakan yatim piatu kalau usianya belum baligh. Tapi kalau usianya sudah umur 17 tahun, itu teh bukan yatim piatu. Itu bukan yatim piatu. Kalau semua yatim piatu, Bu, semua yatim, ya semua kita jadi orang yatim nantinya. Ya, semua jadi orang yatim. Umur 20 ditinggal bapaknya meninggal, itu bukan yatim, ya. Jadi dikatakan yatim atau yatim piatu apabila seorang anak ditinggal oleh orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, mereka berusia sebelum baligh. Nah, makanya hari ini jadikanlah momen yang terbaik untuk apa? Untuk sedekah dan sekaligus menyantuni anak yatim. Berikan mereka harta kita sebagian, kasih sayang mereka, karena insya Allah kalau kita mencintai mereka, itu adalah perintah baginda Nabi kita Muhammad. Nabi paling cinta, Bu, kepada anak yatim. Nabi paling sayang sama anak yatim. Makanya jangan coba-coba untuk menghina anak yatim, jangan coba-coba untuk menghardik anak-anak yatim, jangan coba-coba untuk membentak, jangan coba-coba untuk menghinakan anak-anak yatim. Karena menghinakan anak-anak yatim sama artinya melukai hati baginda Nabi kita Muhammad. Kita diajarkan untuk merasakan, Bu, bagaimana sedihnya seorang anak yang belum baligh ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya atau salah satu. Mereka bakal kehilangan cinta kasih, kehilangan kasih sayang. Anak yang seperti itu membutuhkan cinta dan perhatian kepada orang tua. Pada saat mereka membutuhkan itu, orang tuanya meninggal dunia. Maka kita sebagai umat Islam harus punya kepedulian, ya, harus punya rasa kasih sayang dan cinta kasih kepada anak yatim. Makanya kalau di tetangga kita, samping kanan samping kiri ada anak yatim, harus kita perhatikan, Bu. Harus kita dahulukan kepentingan mereka. Ingat, jangan kita membanggakan tentang ibadah kita. Jangan sekedar ibadah tapi sementara tetangga yang sebelah kanan ada anak yatim, mereka kelaparan, mereka susah, ya, mereka tidak mendapatkan perhatian. Sementara kita di rumah dengan makanan yang berlebihan, bahkan terkadang kita lebih mengedepankan ibadah kepada Allah, sementara di masyarakat kita masih banyak anak-anak yatim. Ingat, sosialisasi kita kepada anak-anak yatim, perhatian anak-anak kita kepada anak yatim itu lebih bermanfaat daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Sebab kalau ibadah itu hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama Allah, kita sholat, hubungan kita sama Allah, kita puasa, hubungan kita sama Allah. Tapi kalau kita menyantuni anak yatim, itu adalah merupakan satu perhatian kita kepada orang-orang yang diperhatikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kalau kita menyantuni anak-anak yatim tadi akan membuat jalan dari dunia menuju surganya Allah Subhanahu. Ya, kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin mendapatkan surganya Allah, cari
lewat jalan dengan cara menyantuni anak yatim. Kalau kita punya anak-anak yatim, kita cintai mereka, kita lindungi mereka, kehidupannya kita tutup, ya, kita berikan segalanya kepada mereka, maka anak-anak yatim itu doanya luar biasa, Bu. Doanya anak yatim itu luar biasa. Memang kadang-kadang anak yatim itu sedikit agak nakal, Bu. Sedikit agak nakal anak yatim itu, Bu. Kadang-kadang kita kewalahan, Bu, ya, sama anak yatim teh, sedikit agak kewalahan. Kenapa? Yaitu ujiannya. Itu adalah ujian. Jadi kalau kita sabar dengan nakalnya anak yatim, ya, kita sabar dengan nakalnya anak yatim, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Habib, kenapa rata-rata anak yatim kok nakal? Anak-anak yatim biasanya kurang pendidikan. Ya, karena mereka masih kecil sudah ditinggal orang tuanya. Mereka masih kecil sudah tidak ada kasih sayang. Mereka masih kecil tidak ada perhatian dari orang tuanya. Mereka masih kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya, sehingga mereka lepas rasa kasih sayangnya. Tidak ada perhatian, tidak ada cinta. Jadi pantas kalau anak yatim sedikit nakal, itu pantas, dan itu adalah merupakan ujian buat kita. Makanya kalau kita bertemu sama anak-anak yatim yang nakal, hati-hati, jangan sampai kita menghardik mereka, memukul mereka, bahkan sampai memperlakukan mereka dengan perlakuan yang tidak baik. Ini akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah merupakan ujian, dan kita wajib untuk sabar dalam rangka menghadapi anak-anak yatim. Karena anak-anak yatim ini adalah mereka-mereka yang dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan Abul Yatim. Nabi Muhammad itu mengatakan dirinya sebagai bapaknya orang yatim. Nabi Muhammad sangat cinta kepada orang-orang yatim, fuqara wal masakin. Tuh, Bu, Nabi perhatian banget sama orang-orang miskin, terutama anak-anak yatim. Nabi kalau diundang sama anak-anak yatim, Nabi akan segera datang. Nabi akan memenuhi undangannya. Bahkan Nabi memperhatikan daripada undangan anak-anak yatim. Kenapa? Karena Nabi tidak mau menyakiti hati daripada anak-anak yatim. Nabi tidak mau menyakiti hatinya orang-orang fuqara. Makanya Nabi duduk bersama mereka, kumpul bersama mereka, bergaul bersama mereka. Bahkan Nabi pun makan satu piring bersama fuqara wal masakin. Nabi makan satu piring bersama anak-anak yatim piatu. Nabi makan satu piring bersama mereka-mereka. Dalam rangka apa? Menjadikan mereka itu orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad. Nah, jadi ajaran yang bisa kita ambil, Bu, lihat. Nabi kalau duduk bersama orang miskin, makan sama orang miskin, bahkan satu piring, satu nampan sama orang miskin, Nabi tidak merasa risih, Nabi tidak merasa jijik dan lain sebagainya. Justru Nabi menganjurkan kepada kita, Nabi mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan fuqara wal masakin, terutama anak-anak yatim.